Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, belum serius. Masih ada yang ngobrol. Guru-guru semuanya, para alumni, tolong jangan ada yang ngobrol. Bapak, Ibu semua, tolong jangan ada yang ngobrol. Serius, jangan lihat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat, wabil khusus para majelis guru, Bapak dan Ibu sebagai wali santri dan anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 yang alhamdulillah hari ini diwisuda, angkatan yang ketiga, santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Bibarakati hadhihi surah, kita niatkan dan kita doakan Bapak Ibu, guru-guru semua, anak-anak kita yang diwisuda hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, ilmu dan pengalaman yang didapati selama di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bukan hanya untuk keluarga dan dirinya. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang hormat dan ta'zim kepada guru-guru mereka. Dan kita semua sebagai orang tua dan sebagai guru-guru pun senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para majelis guru, Bapak dan Ibu dan anak-anakku yang sangat-sangat saya cintai dan yang saya sayangi, alhamdulillah kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kuat jasmani dan rohani kita. Dan juga alhamdulillah anak-anakku ibarat orang berlayar dapat sampai ke pantai atau ke pelabuhan setelah mengalami berbagai macam suka dan duka dalam perjalanan. Alhamdulillah di pondok ini anak-anakku telah berlatih dan mendapatkan pengalaman yang berharga untuk masa depan. Ada yang 6 tahun minimal, ada yang 3 tahun. Pengalaman dan latihan itu diantaranya alhamdulillah berlatih hidup sederhana,
berlatih dalam hidup suasana disiplin dan pendidikan keikhlasan, berlatih dalam organisasi, berlatih menjadi imam dan khatib, berlatih pidato dan praktek mengajar, dan banyak lagi latihan-latihan. Bahkan juga alhamdulillah anak-anakku sekalian, selama 6 tahun di sini juga ngalamin ngecor. Kalau yang perempuan tinggal ngedoain doang. Yang laki-laki ngecor, enak gak ngecor? Jadi kenangan. Alhamdulillah. Subhanallah, bagaimana capeknya seorang tukang. Kalian bisa merasakan ngecor, tapi insya Allah itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dan kalau melihat videonya, melihat fotonya lucu-lucu, masih culun-culun, terutama waktu kelas 1. Ya Farel ya, Farel sekarang alhamdulillah sudah besar, alhamdulillah, subhanallah. Nah, mudah-mudahan semuanya anak-anakku sekalian yang Abi cintai, yang Abi sayangi, kami semua sayang dan cinta kepada kalian. Ya, mungkin yang ada yang pernah dimarahi, diomelin, ya itu semua karena rasa cinta dan sayang, supaya kalian jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang kalau dibiarkan bisa nanti berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan ya, alhamdulillah semuanya menerima ikhlas atau tidak? Ikhlas. Alhamdulillah Bapak Ibu, pembangunan dapat terus berlangsung walaupun kita kondisi kesulitan seperti ini. Bapak Ibu lihat di atas ya. Itu 5 lokal, bahkan di atas tuh ada aula juga kita bikin. Ini untuk kelas putri. Dan saya alhamdulillah ya, tahun ini kita dapat tanah wakaf ya, diberi oleh sepupunya Umi ya. Alhamdulillah berapa bulan yang lalu itu di samping Abu Bakar yang dekat masjid, itu tanah kosong, yang di depan itu tanah Nurul Ilmi. Itu 230 meter. Kemudian pas mau ke Asrama Putra, sebelah bengkel yang sudah difondasi itu juga tanah pesantren. Itu 391 meter. Nah, ini wakaf dari keluarganya Umi. Dengan waktu itu biaya membelinya sudah 1 miliar 20 juta ya, karena 1 meternya sudah cukup lumayan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan, tanah yang di samping bengkel itu saya perluas ke belakang. Jadi kuburan yang di situ itu kan kita udah tutup. Jadi di situ kita punya tanah 483 meter, dan itu kita beli dengan uang pesantren. Alhamdulillah. Niat kami di situ akan kita bangun yaitu tempat LBK ya, lembaga untuk pelatihan santri putra santri putri, yaitu untuk multimedia. Karena kondisi kehidupan dan dunia saat ini memerlukan apa yang disebut dengan kepandaian dan kepintaran dan penguasaan terhadap multimedia komputer, kemungkinan besar ya, mudah-mudahan tahun ini, kalau tidak tahun depan, santri kita anjurkan semua untuk membawa laptop, menjawab tantangan zaman ya, itu akan kami bangun di situ laboratorium multimedia. Dan nanti pelajaran komputer ini dan multimedia ini insya Allah kita akan perdalam ya. Karena menjawab tantangan zaman, dagang pun, bisnis pun sekarang pakai dunia maya. Belajar pun di mana, kuliah pun, dan banyak informasi kita ketinggalan kalau kita tidak mengikuti dunia maya. Tapi tetap Rasulullah mengingatkan dalam satu hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha.
Yang saya khawatirkan ke atas kalian, kata Rasulullah, hai umatku, setelah meninggalku nanti, apabila dunia ini, kata Rasulullah, sudah terbuka begitu luas, sudah serba cepat dan serba dekat, yang disebut dengan istilah era globalisasi dan informasi, dengan dibukakannya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman seperti ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena informasi A sampai Z, yang positif sampai yang negatif, gampang untuk diakses. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tapi kita tidak bisa mengelak dengan perkembangan zaman seperti ini. Ya, ini hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya itu bagaimana cara mengantisipasi supaya perkembangan zaman, perkembangan komputer, perkembangan dunia maya ini bisa bermanfaat dan kita bisa gunakan untuk hal yang positif. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, al-malus sholeh fi yadir rajulis sholeh. Harta yang baik itu di tangan siapa? Di tangan siapa yang memegang harta tersebut. Ilmu pengetahuan yang baik itu di tangan siapa? Di tangan siapa yang memegang ilmu pengetahuan tersebut. Kalau yang menguasai teknologi informasi dunia maya ini semua orang-orang soleh, insya Allah tidak akan berbahaya dan banyak memberikan manfaat. Nah, mudah-mudahan ya, walaupun kalian sudah tamat ya, tetap jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Mohon doanya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan pembangunan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini masih tetap berjalan dan mudah-mudahan tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, sejak awal pendirian pesantren ini ya, sejak awal pendirian pesantren ini tahun 2013 sampai saat ini, Nurul Ilmi tidak pernah berhenti membangun. Terima kasih atas doa Bapak Ibu, terima kasih atas donasi yang Bapak Ibu sumbangkan, dan kepada semua donatur, mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, anak-anakku yang saya hargai, pertemuan ini sangat mengharukan kami, terutama saya dan Umi, dan saya yakin semua majelis guru. Jangankan kalian meninggalkan pondok ini, liburan pun yang hanya paling lama 1 bulan, saya di pesantren dengan Umi itu kesepian. Terus terang aja, kesepian. Kesepian dengan apa? Kesepian dengan tidak adanya suara-suara bising dari Anda. Canda gurau, kadang-kadang ada yang ngeyel terpaksa diomelin. Ya, ayo, siapa yang pernah ngeyel? Ada nggak? Siapa? Baik yang putra, yang putri, ya, semua itulah kehidupan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tidak berani bertemu, jangan berpisah. Karena sudah terlanjur bertemu, kapanpun kita harus siap untuk berpisah. Kenapa? Karena pertemuan adalah awal dari perpisahan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan, pertemuan ini sangat mengharukan kami, serta memberikan kenang-kenangan dan kesan yang mendalam. Bagaimana tidak terharu anak-anakku telah hidup di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun minimal, atau mungkin lebih. Tapi nggak ada, yang kayaknya 6 tahun lebih nggak ada, ya. Tapi insya Allah kalau ada yang ngabdi nanti 7 tahun, insya Allah. Ada yang mau ngabdi, nah, ya mudah-mudahan yang ditunjuk ngabdi siap, insya Allah. Masa yang cukup lama dalam sejarah hidup manusia. Masa yang cukup lama ini dapat menentukan hitam putihnya manusia.
selama ini anak-anakku tekun, taat dan berdisiplin dalam bergaul di pondok pesantren Nurul Ilmi. Dalam suasana keharuan inilah saya harus menyampaikan haflatul wada, kata perpisahan yang berisikan nasihat, pesan, harapan dan doa, walaupun boleh jadi bukan pesan yang terakhir. Insya, karena kalau kalian nanti sudah keluar di sini, kalau ada apa-apa minta nasihat, insya Allah dengan lapang dada dan dengan bahagia kami akan menerimanya. Ya, nggak usah takut, wah nanti nggak enak ketemu Abi sama Umi sama guru-guru kalau nggak bawa bawaan, nggak enak kalau nggak bawa makanan, nggak enak kalau nggak bawa amplopnya doang. Ya nggak usah seperti itu, nggak usah seperti itu. Karena apa? Karena kalian masih kuliah, karena kalian belum punya penghasilan. Betul. Nanti kalau kalian sudah punya penghasilan, dan Abi doakan insya Allah di antara anak-anakku ini ada yang menjadi konglomerat. Amin. Di antara anak-anakku ini ada yang menjadi seorang bupati, amin, wali kota, menteri, gubernur, bahkan bisa jadi kemungkinan dan tidak mustahil santri Nurul Ilmi ini bisa menjadi RE 1. Insya Allah bisa menjadi kiai dan ulama besar, dan insya Allah boleh jadi santri Nurul Ilmi ini mempunyai pesantren, santrinya ribuan, dan insya Allah ada yang sampai S1, S2, S3 bahkan bisa profesor. Insya Allah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekarang boleh seperti ini. Tapi nanti ketika kalian sudah sukses, tolong jangan lupa kepada guru-guru kalian. Terutama juga jangan lupa kepada orang tua kalian dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kalian. Sebab apa? Yang namanya pendidikan di pesantren ini tidak ada bekas guru. Tidak ada bekas guru. Guru sampai kapanpun, bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini adalah guru. Karena apa? Karena dia yang pernah berjasa, yang memberikan ilmunya, yang memberikan nasihatnya, yang memberikan pengalamannya dalam kehidupan kita. Ya, saya alhamdulillah dulu mengabdi di Darul Rahman itu 4 tahun. Saya tamat tahun 1984, angkatan kelima santri Pondok Pesantren Darul Rahman. Tahun ini akan meluluskan angkatan ke-43. Ya. Jadi sudah 38 tahun yang lalu saya tamat di Darul Rahman. Tapi sampai saat ini saya tidak memutuskan tali silaturahim dengan alma mater. Bahkan sudah 4 tahun jalan 5 tahun insya Allah, ya, saya kembali mengabdi di Darul Rahman minimal 1 kali seminggu. Untuk apa? Untuk silaturahim dengan kiai saya. Kenapa kok baru sekarang? Dulu jauh sekali di Senopati, Kebayoran Baru, sangat jauh. Jadi kalau saya lihat untuk perjalanan bisa macet. Tapi alhamdulillah sekarang pindah ke Jagakarsa, Ciganjur. Itu kalau naik mobil hanya 40 menit, paling lama 50 menit atau 1 jam. Kalau naik kereta paling 40 menit udah sampai. Untuk apa? Silaturahim dengan guru, minta keberkahan dari Allah dengan takzim dan hormat kepada guru. Juga alhamdulillah dalam mengelola pesantren ini saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari guru saya, guru kita semua, Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Alhamdulillah banyak hal dan mengelola pondok ini saya belajar dengan Darul Rahman. Saya belajar dengan pesantren-pesantren lain. Saya belajar dengan teman-teman dan saya tidak pernah memutus silaturahim. Alhamdulillah, ya, alumni Pondok Pesantren Darul Rahman itu mempunyai namanya Forum Silaturahim Pondok Pesantren Alumni Darul Rahman,
yang kurang lebih anggotanya hampir 100 pondok pesantren di Indonesia. Dan alumni ini forum ini pendirinya 9 orang, salah satunya saya. Dan sampai saat ini saya masih menjabat sebagai ketua 1 di forum ini, dan banyak mendapatkan manfaat dari forum ini. Itulah yang namanya tali silaturahim. Maka saya mohon suatu saat alumni Darul Rahman ini dari awal sudah kita bentuk yang namanya IKSANI, Ikatan Santri Alumni Nurul Ilmi, Ikatan Keluarga Santri Nurul Ilmi, IKSANI. Sekarang sudah angkatan ketiga. Tolong jangan putus silaturahim, insya Allah. Anak-anakku sekalian, telah banyak nasihat, anjuran dan petunjuk yang disampaikan sebagai pedoman untuk diamalkan. Telah banyak air yang kamu minum selama di pesantren ini. Yang putri, kalau boleh saya tanya, sudah berapa galon air di Nurul Ilmi yang kalian minum? Hah? Banyak. Yang putra, sudah berapa karung beras yang kalian makan selama di pesantren ini? Alhamdulillah. Bagaimana berasnya, nasinya enak gak? Alhamdulillah. Ya, telah banyak nasihat, anjuran, petunjuk disampaikan sebagai pedoman untuk diamalkan. Telah banyak air yang kalian minum, suara yang kalian dengar, suasana yang kalian alami, contoh yang kalian lihat, dan kepemimpinan yang kalian rasakan. Sehingga rasanya tidak banyak lagi perlu saya sampaikan di sini sebagai bekal untuk menghadapi masa depanmu. Hanya sebagai ungkapan rasa syukur, ucapan selamat jalan dan rasa cinta yang menimbulkan perasaan cemburu yang membuat kami merasa perlu untuk menyampaikan pesan, nasihat dan petunjuk ini. Kenapa? Karena fadzakir tanfaul mukminin. Harus hidup kita selalu diberikan nasihat dan peringatan. Santri Nurul Ilmi, sekali lagi, santri Nurul Ilmi, alhamdulillah berdasarkan pengalaman hidup, ya, terutama Abi dalam menghadapi kehidupan sampai adanya pesantren ini, akhirnya alhamdulillah dapat membuat satu moto hidup santri Nurul Ilmi. Jadi moto ini nggak nyontek, nggak plagiat. Moto yang ada di sini, moto hidup santri Nurul Ilmi ini hasil renungan, hasil pengalaman hidup yang terutama Abi rasakan dalam hidup sampai saat ini, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi manusia-manusia yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Satu, landasi hidup dengan iman. Ya. Sekali lagi, satu, landasi hidup dengan iman. Kenapa harus melandasi hidup dengan iman? Sebab iman ini dalam syariat, dalam agama kita, itu adalah the foundation of our life. 24 jam dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apalagi santri. Apalagi santri. Harus sampai kapanpun, bahkan sampai mengakhiri hidup kita, kita tetap dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun, jangan lepas iman dari kehidupan kita. Faham? Faham? Sebab kalau iman dilepas dari kehidupan kita, maaf, kacau balau. Ya, kacau balau. Hancur hidup kita kalau iman kita lepas. Seorang yang berilmu pengetahuan, yang banyak ilmunya, yang banyak pengalamannya, sekarang banyak. Maaf, bukan hanya S1, bukan hanya S2, doktor, profesor, ilmuwan, orang pintar dan orang cerdas banyak. Tapi maaf, yang menjadikan iman sebagai landasan dalam kehidupannya mungkin tidak sebanyak
profesor, penilmuan dan orang-orang pandai tersebut. Santri keluaran pesantren banyak, tapi yang mampu menjadikan iman landasan kehidupan mereka 24 jam tidak sebanyak alumni-alumni pesantren yang sudah ada. Betul? Betul? Maka tolong Abi sarankan, nasihati, ya, moto hidup santri Nurul Ilmi dimanapun. Oh enggak, kan saya sudah alumni, kan saya sudah tamat. Iya, tamat belajar secara resmi di pondok pesantren Nurul Ilmi, iya. Bahkan kalian sudah dapat ijazah, iya. Orang berilmu banyak, tapi kalau ilmunya tidak dilandasi dengan iman dalam mengamalkan ilmunya, boleh jadi ilmunya akan digunakan untuk hal-hal yang merusak. Maka tolong landasi hidup dengan iman. Yang kedua, hadapi kehidupan dengan ikhlas. Ya. Hidup ini terus terang saja fluktuatif begini. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ya. Saya cerita tidak malu. Ya. Tamat pesantren ayah saya meninggal tahun 86. Tidak lama setelah tamat pesantren ayah sakit, bapak saya Buya, saya manggilnya Buya. Pas hari kedua Idul Fitri tahun 1986, ayah saya Buya almarhum Haji Muhammad Ali Nurdin meninggal dunia. Alhamdulillah beliau itu alumni Al-Azhar Mesir Kairo. Alhamdulillah beliau itu masa hidupnya ahli ilmu falak, ahli faraid, ya. Subhanallah, banyak pergaulan mereka dengan beliau dengan tokoh-tokoh, dan Abi waktu kecil sering diajak ketemu almarhum Pak Nasir, ketemu almarhum Pak Idam Khalid, ketemu almarhum Buya Hamka, dan banyak lagi tokoh-tokoh. Karena apa? Alhamdulillah banyak beliau dengan tokoh-tokoh ketika itu bergaul, dan Abi waktu kecil SD sering diajak bertemu dengan para tokoh ini. Tapi baru tamat pesantren beliau sudah mulai sakit. Dan akhirnya tahun 86 meninggal dunia. Dan ketika itu Abi tidak berada di Jakarta karena tidak sangka beliau akan meninggalkan dunia ini. Sedang berada di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nggak ketemu sampai saat ini, yang ketemu hanya kuburannya. Cukup sedih berpisah dengan orang tua ketika mengembuskan nafas terakhir Abi ketika itu tidak ada di depan beliau. Apa yang terjadi? Tidak meninggalkan warisan apapun. Di dompet beliau uang ketika itu hanya ada 5.000 rupiah. Tapi ketika itu alhamdulillah adik yang tamat SMA lulus dapat beasiswa di UI. Alhamdulillah. Tapi banyak problem hidup ketika itu. Dan alhamdulillah ketika itu saya sedang mengabdi di Darul Rahman. Dan alhamdulillah saya tetap tidak putus asa, karena begitu banyak beban hidup keluarga ibu di rumah. Saya bertekad ketika itu, bagaimana saya bisa kuliah, bukan cuma sekedar kuliah, dapat uang saku, dan uang saku itu bisa membantu kehidupan ibu dan keluarga di Jakarta. Saya harus dapat beasiswa. Sekarang enak, bisa di searching di Google informasi. Dulu tidak bisa nemuin tokoh-tokoh, mencari rekomendasi saja. Itu saya harus menemui tokoh untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Mencari informasi, mencari siapa yang menerjemahkan yang namanya berkas-berkas yang diperlukan itu tidak cukup 1 hari 2 hari. Begitu susah karena informasi belum seperti sekarang. Tapi saya tetap bertekad bagaimanapun saya harus bisa. Karena nggak ada ceritanya nggak bisa. Yang penting kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? 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 Santri Nurul Ilmi harus bisa. Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santri Nurul Ilmi harus bisa. Tidak ada cerita nggak bisa. Yang penting usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, ya bukan saya mah aja bolak-balik. Ya. Berusaha gagal, saya juga gagal. Daftar ke Ummul Qura, daftar ke Riyadh, banyak kampus ketika itu. Kau daftar dulu pakai pos. 4 tahun saya menunggu penantian untuk dapat beasiswa. Akhirnya waktu yang menyenangkan itu tiba. Dan alhamdulillah tepat hari Selasa, tanggal 23 September 1988 saya berangkat ke Madinah. Subhanallah. Waktu itu se-Indonesia hanya 7 orang yang ke Madinah. Waktu itu yang se-Jakarta hanya 2 orang yang dapat kesempatan dapat beasiswa. Kenapa? Karena yang diterima setiap tahun tuh dulu nggak saya sekarang. Saya hanya 7 orang waktu itu yang diterima seluruh Indonesia yang dapat beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah saya salah satu di antaranya ketika itu. Jadi nggak ada cerita nyerah. Ya, nggak ada cerita nyerah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ya. Selama di sana belajar, selama sana cari pengalaman, selama di sana alhamdulillah banyak ibadah. Ya, alhamdulillah tiap tahun waktu itu haji. Dengan haji setiap tahun pengalaman di Madinah, alhamdulillah. Ya, dari tahun 2001 sampai 2012 saya pembimbing haji dan umroh. Bersyukur kepada Allah, Abi alhamdulillah sudah 13 kali haji. Ya, tapi sejak ada pesantren ini semua kegiatan membimbing ini Abi tinggalkan, konsentrasi di dalam membina kalian. Dalam membina dan mengasuh pesantren ini. Alhamdulillah. Nah, kalau orang pergi haji uang habis. Kalau Abi enggak, pulang haji alhamdulillah dapat duit. Uang itulah sedikit-sedikit Abi belikan tanah. Nah, di sini ini termasuk uang yang Abi belikan pulang haji nih. Ini 535 meter. Jadi nggak foya-foya, nggak dihabisin duit. Ya, apa yang ada di kepala waktu itu belum kita inikan sama Umi, belum kita buka. Yang penting bagaimana bisa buka TPA dulu, bisa buka majelis taklim. Alhamdulillah, ya. Tahun 2012 almarhumah Ibu Hajah Nilda Dahlan, ya, di sini ada cucunya alumni. Siapa nih? Abian Syakir datang kemari, Pak Ustadz, saya juga mau masuk surga katanya. Pak Kiai, saya juga mau masuk surga. Apa? Ada nggak tanah di sini? Saya kebetulan punya rezeki yang saya wakafkan untuk suami dan keluarganya. Saya bilang, insya Allah Bu Haji, dengan syarat, tidak ada syarat. Saya bilang begitu kepada beliau, dengan syarat, tidak ada syarat. Iya, syaratnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala, tanah wakaf yang Bu Haji wakafkan lillahi ta'ala adalah betul-betul semata untuk dakwah dan untuk pendidikan Islam dan untuk umat. Tidak ada syarat apa-apa, saya bilang. Dan sebelum itu Profesor Dr. Samsul Rijal juga mewakafkan setahun sebelum itu yang menjadi asrama putri sekarang sekitar 200 meter itu. Dan beliau Profesor Dr. Samsul Rijal itu sampai saat ini masih menjadi penasehat di kita. Ya, jadi nggak ada yang namanya hidup poya-poya itu nggak ada. Kita harus punya tujuan dalam hidup. Ya, jadi kalian tamat di pesantren ini bukan berarti selesai, belum. Justru tamat pesantren adalah awal di mana Anda akan memulai satu kehidupan. Jelas? Maka hadapilah hidup dengan ikhlas. Ikhlas ketika apa? Ketika senang ikhlas. Alhamdulillah Allah berikan kemurahan rezeki. Ikhlas menerimanya sehingga tidak sombong apalagi kufur nikmat. Ketika susah, lihat orang yang lebih susah mungkin jauh lebih banyak dari kita. Tetap tidak ada kata putus asa, berusaha dengan ikhlas supaya keluar dari kesusahan. Ya. Kemudian mulailah segala sesuatu dengan doa. Kalian memulai kehidupan di luar nanti senantiasa selalu banyak doa kepada Allah, karena kita tidak tahu nanti di hadapan akan ada apa.
Betul? Betul? Kalau ada rintangan, minta kepada Allah supaya rintangan-rintangan itu dapat terselesaikan dengan Allah memberikan jalan keluar, dan dengan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu menghadapi rintangan tersebut. Jadi saya sering bilang ya kepada anak-anak santri ini, mohon doa kepada Allah, karena kita ini manusia, makhluknya yang nggak bisa apa-apa. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallina alladzina ala salatihim daimun. Manusia itu siapapun dia, baik dia kiai, baik dia ustadz, baik dia profesor, baik doktor, baik dia santri atau bukan santri, baik dia pejabat atau rakyat biasa, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang kota, orang kampung, siapapun dia, bangsa apapun, suku apapun, Allah katakan semua manusia diciptakan oleh Allah. Innal insana khuliqa halu'a, diciptakan oleh Allah selalu dalam kondisi keluh kesah. Tanya nih Bu, anak ibu, bahkan mungkin ibu sendiri, anak saya tamat pesantren ini mau ngapain? Betul? Betul? Jawab yang jujur, mau ngapain? Ada yang mau nikah? Bu, anak ibu ada yang bilang, "Ma, habis tamat Nurul Ilmi nikah, dikasih nggak?" Belum. Tapi kalau sudah waktunya dikasih nggak, Bu? Udah waktunya nanti dikasih nggak? Bukan cuma dikasih, didoain, bahkan dicariin. Betul, Bu? Pak, kalau sudah waktunya nanti anak Bapak untuk nikah, dikasih nggak, Pak? Bukan cuma dikasih, didoain, bahkan didorong dan dicariin. Bahkan kalau bisa orang tua, Bapak modalin. Tapi Anda sebagai anak, terutama laki-laki, kalau bisa nikah jangan minta modal dari orang tua. Paham? Saya tanya Umi tuh, sepeser pun saya nikah nggak ada minta sama orang tua. Nah ini ada kakak ipar saya, Ustadz Latif ya. Ustadz Abdul Latif, Ki Haji Abdul Latif. Ini abang ipar saya, kakaknya Umi. Anaknya di sini Habibullah. Waktu saya nikah dulu dengan Umi, nggak punya apa-apa. Terus terang, saya nggak malu bilang kepada bapak ibu. Bahkan uang antaran kita itu, saya hanya mampu memberikan uang antaran 1.250.000. Itu pun minjem dari adik saya. Nggak malu saya bilang. Alhamdulillah ibu bapaknya nggak ada masalah. Cuman bawa uang 1.250.000. Nggak bisa beli tempat tidur, nggak bisa beli lemari, nggak bisa apalagi untuk pesta. Tapi saya tidak malu. Kenapa? Saya siap mempertanggungjawabkannya. Karena apa? Saya siap untuk apapun akan saya lakukan. Jadi suami yang bertanggung jawab. Jangankan nikah, kuliah ke luar negeri pun saya tanpa modal sedikit pun dari orang tua. Kenapa? Ya bagaimana saya minta modal dari orang tua? Orang tua waktu itu sudah meninggal dunia. Siap? Siap jadi orang yang seperti ini? Ini dikit-dikit, Pak, ya. Nurul Ilmi ini dibangun dengan betul-betul perjuangan. Mungkin kalian lihat, dari masuk kelas 1 sampai sekarang ngebangun terus, bahkan sampai saat ini saya berusaha. Kapan berhenti membangun? Kalau memang Allah sudah suruh berhenti. Sudah selesai. Insya Allah kalau selesai di sini, nanti kita ada tanah kosong lagi kita bangun. Kalau seandainya sudah nggak ada tanah kosong, usaha supaya bisa dapat tanah di luar sana. Kalau bisa paling sedikit 10 hektar. Doain dong. Kalau bisa, bisa. Bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang susah. Yang penting apa? Yang penting usaha. Yang penting usaha. Maka anak-anakku sekalian berdoa, mohon kepada Allah ya, supaya doa diijabah oleh Allah itu. Jangan durhaka kepada orang tua. Doa kamu sulit diijabah oleh Allah kalau orang tua disakitin terus hatinya.
supaya doa kalian tuh diijabah oleh Allah. Hormat kepada guru siapapun, guru yang pernah mengajar kalian, sekalipun guru TPA, guru TK, guru SD, itu guru kalian. Takzim kepada mereka, doakan mereka. Kalau ada rezeki berbagi dengan mereka. Oh, sekarang belum, ya nanti kalau sudah sukses. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kalian sudah sukses, dan insya Allah Abi doakan menjadi orang sukses. Jangan lupa ke Nurul Ilmi. Ya, insya Allah nanti donatur Nurul Ilmi kalian semua. Amin. Amin. Mau didoain nggak? Jangan ngobrol. Mau didoain ngobrol. Ya, insya Allah. Bekali diri dengan ilmu. Ya, ini moto hidup santri Nurul Ilmi yang keempat. Bekali diri dengan ilmu, skill, dan percaya diri yang tinggi. Jangan bermental jangan bermental kerupuk gedenya doang, Pak. Kerupuk gedenya doang. Dikasih air, ya kepek. Jadilah bermental baja. Bagaimana baja? Subhanallah, diterpa, dibakar dengan api yang begitu panas. Coba pedang baja itu, coba lihat. Pedang yang terbuat dari baja, diterpa, dipotong, diketok, diasah. Subhanallah, akhirnya menjadi pedang yang tajam. Itulah kehidupan. Maka kalian harus punya mental dan harus punya apa yang disebut dengan percaya diri yang tinggi. Di mana percaya diri yang tinggi? Harus bisa. Kenapa? Saya juga makhluk Allah. Saya juga ciptaan manusia. Kalian bisa, saya harus bisa. Sama-sama makan nasi. Bahkan mungkin banyakan kita makannya. Ya, paham? Ini kadang-kadang ya kalah sebelum berjuang. Gak ada ceritanya itu. Dagang. Udah banyak yang dagang. Itu di Tanah Abang yang jual kain, di depan jual kain, di belakang jual kain, kiri kanan jual kain, ya kan tuh? Di bawah, di tingkat bawah jual kain, di tingkat atas jual. Laku nggak? Laku nggak? Laku. Di Senen, wah ini ada yang mau jadi pengusaha jam kan ya, Akil nih. Akil saya tanya mau kuliah nggak, Bi? Mau jual, mau jualan. Jualan apa? Lanjutin bisnis orang tua, insya Allah. Amin. Bukan cuma menjadi penjual, nanti bisa menjadi importir. Bahkan amin dong. Teman-temannya nggak didoain jadi importir, bisa kok. Nanti kalau beli jam bisa 3 kontainer sekalian. Nah, ketika ya betul kan, ya Allah, ketika Habib nanti silaturahim ke rumahnya Akil, dikasih jam tangan. Tapi Habib juga bukan cuma sekedar orang biasa, juga sebagai pengusaha dan kiai yang sukses. Amin. Mudah-mudahan. Insya Gifari mau jadi apa, Gifari? Ya. Oke, harus punya percaya diri yang tinggi. Orang pintar bagaimanapun, banyak pengalaman bagaimanapun, banyak ilmu bagaimanapun, kalau mental kerupuk, tidak punya percaya diri yang tinggi, sulit untuk sukses. Walaupun memang kesuksesan adalah dari Allah, hasil usaha dan doa kita, tapi mental harus siap dan harus mempunyai percaya diri yang tinggi. Allahu Akbar. Ya, punya percaya diri yang tinggi. Ini mental kayak kerupuk. Coba pedang itu, baja itu, mentalnya kuat sekali. Ditempa, dibakar, diketok, diasah. Jadi baja yang kuat. Betul? Gitu. Tapi kalau sudah jadi pedang yang tajam, jangan dibiarkan pedang itu, selalu diasah. Sebab kalau pedang tajam bagaimanapun dibiarkan akan jadi karat. Makanya ada nasihat, tolong jangan tidur. Tolong jangan tidur. Ada nasihat kiai saya waktu di pesantren dulu, dan ini saya sampaikan kepada kalian. Dan Kiai Syukron ini mendapatkan nasihat ini dari almarhum Kiai Haji Jarkasi di Gontor. Apa kata beliau? Putihnya beras bukan karena alu,
tapi karena gesekan antara padi dan padi tersebut. Alu itu hanya sebagai motivator untuk padi itu bisa saling bersentuhan dan terkelupas, dan padi yang terkelupas itulah yang jadi beras. Maka kalian kalau sudah tamat di pesantren ini, bahkan mungkin sudah jadi sarjana S1, bahkan insya Allah jadi sarjana S2, bahkan bisa menjadi sarjana S3, bahkan tidak mustahil kalian akan jadi profesor. Tolong yang namanya silaturahim, yang saling berinteraksi jangan ditinggalkan dan jangan merasa pintar sendiri. Karena apa? Karena manusia makhluk yang tidak sempurna. Semua punya kekurangan, punya kelebihan. Makanya itu ya, moto selanjutnya, jalinlah silaturahim seluas mungkin. Paham? Jangan cari musuh di dunia ini. Nurul Ilmi ini bisa ada. Ya, alhamdulillah Abi masih jalin silaturahim dengan teman-teman, dengan jamaah. Kalau kalian lihat, ya maaf Bapak Ibu jangan tersinggung ya, donatur pembangunan pondok pesantren Nurul Ilmi ini bukan tidak ada dari wali santri, ada. Saya tidak mengingkarinya, tidak ada. Tapi kalau boleh saya bilang 90% donatur pembangunan pondok pesantren Nurul Ilmi ini adalah anak dan cucunya, tidak ada di Nurul Ilmi ini. Jangan marah Pak. Ya, nggak ada. Ya tapi alhamdulillah saya bersyukur Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya 6 tahun di sini. Dan atas doa Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu, alhamdulillah kita tetap membangun. Alhamdulillah. Karena apa? Karena silaturahim. Ya, karena silaturahim. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya selalu menjalin silaturahim dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dengan jamaah. Karena apa? Karena dengan silaturahim ini, tolong anak-anakku sekalian, maka kalian kami bikinkan grup WA khusus alumni untuk jangan sampai silaturahim diantara kalian putus. Ya, alhamdulillah. Oh ya, tadi ada pengumuman Ustadz Aiman juga diterima beasiswa 100% di SEBI. Ya, saya baru dapat berita tadi setelah saya turun. Alhamdulillah. Saya selalu menjalin silaturahim. Tolong anak-anakku sekalian, jangan cari musuh. Orang tidak suka kepada kita dan ada saja yang tidak suka kepada kita, biasa. Jangankan kita, Rasulullah kurang baik apapun, tetap Rasulullah ada yang membencinya. Jelas? Ridon nasi goyatun, ridon nasi goyatun, la tutrok. Manusia suka semua, pro semua kepada kita, itu hal yang mustahil. Maka selanjutnya, kalau kalian sudah melandasi hidup dengan iman, hadapi hidup dengan ikhlas, memulai sesuatu dengan doa, bekali diri dengan ilmu, skill dan percaya diri yang tinggi, dan sudah menjalin silaturahim seluas mungkin, baru bekerjalah. Tapi bekerja nggak main-main, bekerja sesuai aturan syariat, jujur, kreatif, sungguh-sungguh dan profesional. Ya, bekerja nggak main-main, jangan ngasal. Makanya saya paling marah dengan guru-guru, dengan santri pengurus yang ngasal kalau dikasih tanggung jawab. Ya, sebulan kalau nggak ditagih nggak dikerjain. Itu tandanya akan kesuksesan susah akan Anda dapatkan kalau Anda ngasal dalam melakukan apapun. Dalam bekerja diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, dalam kuliah, dalam belajar, apa? Sesuai aturan syariat, jangan keluar dari aturan syariat dimanapun. Iya. Kenapa? Jadilah Anda seperti ikan hidup. Tahu ikan hidup? Tahu ikan hidup? Ikan hidup di lautan yang asin, walaupun seumur hidup ikan hidup itu berada di lautan yang asin, ikan hidup tidak asin. Tapi kalau ikan itu mati, dikasih garam dikasih cuka asam, dikasih gula. Kenapa? Karena ikan itu sudah mati.
Di luar nanti anak-anakku sekalian, kalian akan menghadapi pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Sampai di kampus akan menghadapi seperti itu. Alhamdulillah, Abi pernah masuk kampus 4 kampus. Ya, lulusan S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah. Kemudian setelah di Madinah, Abi lulus ya postgraduate program in Diploma of Education in Teaching Arabic and Islamic Education di IIUM, International Islamic University Malaysia. Setelah itu lulus University of Malaya Kuala Lumpur Fakultas Syariah jurusan Usul Fikih. Dan alhamdulillah sebelum bangun pondok ini dapat beasiswa S3 di UIN jurusan Syariah. Karena harus fokus bangun pesantren ini dari nol, waktu itu saya harus memilih. Ya sudahlah Mi, gimana nih pilihan berat ini, bagaikan buah si malakama, terusin S3, pondok nggak serius. Sudahlah, saya bukan pegawai negeri, saya bukan pekerja tetap, saya hampir tidak pernah dari dulu menjadi apa yang disebut dengan pegawai tetap dimanapun. Betul, ya 16 tahun saya jadi dosen di Tazkiyah, nggak menjadi dosen tetap, cuman dosen honorer. Supaya keren disebut dosen luar biasa. 16 tahun. Pernah jadi dosen di Ibnu Khaldun Bogor, dan pernah dulu pertama kali di Institut Al-Ghuraba namanya di Rawamangun, pernah jadi dekan, ya. Pernah di State Muhammad Nasir Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Dewan Dakwah, dan pernah menjadi direktur dan pendiri ini Sekolah Islam Terpadu Alia di Bubulak sebelum ke sini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak pengalaman. Ya, tapi tetap kita harus kerja serius. Jangan berbohong, jangan nipu, harus jujur. Sebab rezeki yang didapat dengan cara curang, rezeki didapat dengan cara berkhianat kepada agama Allah, berkhianat kepada bangsa dan negara adalah rezeki yang haram, yang tidak berkah. Jelas? Jelas? Saya bersyukur alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha. Apa yang akan saya kasih makan untuk diri, istri dan anak dan keluarga, semaksimal mungkin saya berusaha jujur dapatkan dan tidak pernah hasil yang namanya tipu-tipu itu. Berkah insya Allah. Ya kalau kalian tanya, Abi kok rumahnya masih kayak gitu? Maunya bagus, maunya, tapi harus membangun. Gak perlu Abi sebut. Beberapa tanah bahkan ada rumah guru itu Abi beli dengan duit sendiri, tapi Abi wakafkan. Tolong Pak Dil dengerin, Dil. Ini rumah guru semua selain rumah pribadi itu Abi wakafkan untuk pondok pesantren Nurul Ilmi. Bahkan tahun pertama sampai tahun ketiga ini ngebangun pondok ini, tanya Umi. Itu sampai tahun ketiga boro-boro ada untung. Boro-boro sampai tahun ketiga itu tiap ngasih honor guru, Umi selalu nanya, ada berapa duit di dompet? Ada berapa simpenan? Kadang-kadang harus ngambil apa yang disebut dengan uang di ATM untuk menutupi honor guru. Tolong Bapak Ibu, ya, berjuang untuk agama, berjuang untuk umat selama kita mampu. Ya, kalau orang tanya, saya maunya punya rumah besar, saya mau punya rumah bagus, tapi untuk pribadi belum mampu. Tapi alhamdulillah untuk pesantren sudah mampu, walaupun sederhana seperti ini. Dan mudah-mudahan satu saat Nurul Ilmi ini akan semakin sukses. Ya, jadi bekerja sesuai aturan syariat, jujur, jangan tukang bohong, ya, kreatif, jangan dikit-dikit nyerah, kreatif. Allah berikan kita otak. Otak ini walaupun kecil lebih hebat dari komputer walaupun berapa giga. Ayo sekarang saya tanya, ada yang pernah ke Surabaya? Ada yang pernah ke Bandung? Ada yang pernah ke Monas? Ada yang pernah ke stasiun Bojonggede?
Bagaimana bentuknya stasiun Bojonggede? Tolong pikirkan, bagaimana gambarannya? Ketika Anda berpikir tentang stasiun Bojonggede, langsung saya katakan, bagaimana bentuk kota Bandung yang kamu tahu? Langsung nggak tergambar? Coba, itu komputer dari Allah begitu cepat. Coba kalau komputer langsung pindah apa? Informasi, loading terus. Bisa-bisa? Bisa-bisa? Bukan cuma loading, nggak bisa diakses, tapi komputer yang dibuat oleh Allah, otak ini walaupun kecil, apa yang kagak muat di otak manusia? Profesor Dr. B.J. Habibie, coba lihat, almarhum, subhanallah, bisa membuat pesawat dan dia menjadi Mr. Crack. Kalau sudah sukses, kalian harus tetap menghiasi diri dengan akhlak karimah, tidak sombong, tidak mentang-mentang, ya, nggak sombong, berakhlak karimah. Tidak sukses seandainya, bukan tidak sukses, belum sukses. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata putus asa, apalagi ya dengan alasan untuk keluar dari persoalan, menghalalkan segala macam cara. Itu tidak ada pada diri para santri, tidak ada. Kenapa boleh jadi ketidaksuksesan itu justru Allah menginginkan kesuksesan yang tertunda. Seandainya nanti sudah sukses, kalian tidak sampai lupa diri. Paham? Insya Allah kesuksesan dan ridho Allah insya Allah selalu bersama kita. Lanjut. Lanjut. Saya kalau suruh begini ini 3 jam juga kuat, alhamdulillah. Tapi setelah ini capek. Udah berapa menit? Hah? Sudah 1 jam 10 menit. Ya Allah, sudah, lanjut. Jangan sok aksi, overacting. Wah, mentang-mentang nih, tamat pesantren, hafal Quran 10 juz. Ada imam di musolanya ditanya, "Mam, hafal berapa juz, Bang?" Kata imamnya cuma surat-surat pendek. Ya, cemen. Nih, hafal 10 juz. Ya Allah, jangan overacting. Ya. Jangan overacting. Jadilah kalian laksana emas dan intan berlian. Emas dan intan berlian, yakinlah kalau emas dan intan berlian walaupun sedang berada di comberan yang kotor, kalau orang tahu di dalam comberan yang kotor itu ada emas dan intan berlian, akan direbutin dan akan dicari oleh orang. Betul? Betul. Dan Anda akan diangkat oleh Allah, dan Anda akan diangkat oleh manusia, dan akan ditempatkan di tempat-tempat yang memang layak, di mana tempatnya emas dan berlian. Jangan menjadi kotoran. Sekali lagi, jangan menjadi kotoran. Kotoran terhadap apa? Kotoran terhadap agama Anda. Kotoran terhadap apa? Kotoran terhadap bangsa dan negara Anda. Kotoran terhadap apa? Kotoran terhadap masyarakat. Jangan jadi kotoran terhadap apa? Kotoran terhadap keluarga Anda. Apalagi juga sebagai kotoran terhadap diri Anda. Jangan menjadi laksana kotoran. Sebab yang namanya kotoran, walaupun sudah berada di lemari emas, orang tahu itu ada kotoran, akan dibuang oleh orang. Kalau orang tahu bahwa itu kotoran, walaupun dia sedang berada di lemari emas. Tolong pahami filsafat hidup ini. Maka jangan overacting. Tunjukkan akhlak kalian di masyarakat. Tawadu takun kan najmi la halinadirin ala sofahatil ma'i wahwa rafiun. Tawadulah kalian, rendah hatilah kalian dengan ilmu yang Allah berikan. Tawadu dan rendah hatilah kalian dengan pengalaman yang Allah berikan. Tawadu dan rendah hatilah Anda dengan rezeki dan harta yang Allah berikan. Tawadulah kalian dengan apapun nikmat yang Allah berikan. Takun kan najmi, laksana bintang yang paling tinggi. Coba kalian lihat yang namanya bintang. Walaupun Anda lihat dia di permukaan air, bintang itu sepertinya di bawah, tapi hakikatnya bintang itu berada jauh di atas langit yang mungkin kita tidak akan pernah bisa jangkau. Orang tawadu, rendah hati dengan ilmunya, tidak sombong.
Apa gunanya sombong? Nggak ada. Sombong dengan harta, banyak orang lebih kaya dari kita. Sombong dengan ilmu, banyak orang lebih pintar dari kita. Ayo sombong dengan apa? Dengan jabatan. Akan diakhiri, bahkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kurang berkuasa apa yang namanya Fir'aun. Fir'aun hanya tinggal cerita. Alhamdulillah Abi dan Umi sudah ngelihat langsung jasadnya Fir'aun di museum di Kairo di Mesir. Ya Mi ya. Alhamdulillah. Saya mah mungkin sudah di Yordan. Alhamdulillah Pak Abi juga dulu sudah pernah ke Yordan, sudah pernah langsung masuk gua apa tuh? Ashabul Kahfi ya. Sudah masuk belum? Saya mah. Belum. Saya mah. Serius. Enggak. Di belakang ya? Udah ke gua Ashabul Kahfi udah belum? Belum ya? Alhamdulillah. Jangan sombong dengan ilmu, enggak. Korun tuh kurang kaya apa? Karena sombong dan angkuh dengan hartanya, ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Ya. Maka jangan sok aksi, overacting, sombong. Ya, sekarang ada orang miskin, sombong. Gedek nggak orang lihat? Ada gadis cantik, cakep, tapi sombong. Udah miskin sombong lagi. Sedang nggak kalian lihat? Udah gitu maaf, cuman cantiknya doang, tapi telolet. Apa telolet? Tulalit. Ya Allah, ya harus tahu ukuran diri. Ya ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang. Abi kalau nggak ngikutin perkembangan ilmu pengetahuan ketinggalan. Alhamdulillah. Selalu mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan. Jangan jadi orang kuper, merasa hebat sendiri, seperti katak dalam tempurung. Tidak. Belajar banyak baca. Abi waktu ngajar di Darul Rahman dulu, bahkan masih jadi santri dulu, itu jadi anggota perpustakaan DKI itu di Tanah Abang 1. Itu setiap minggu tidak kurang 2 buku yang saya baca habis. Sampai saat ini saya terlalu membaca informasi, membaca berita dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, orang bicara tentang vaksin, saya ngerti vaksin. Hubungan saya yang saya tanya tentang vaksin itu, profesor, doktor, bukan cuma satu orang. Saya konsultasi. Dengan kiai saya konsultasi. Dengan ulama saya konsultasi. Saya nggak kuper, merendah, bertanya kepada mereka. Bukan merasa paling tahu dan paling benar, tidak. Ketika ingin bersikap, saya harus pertimbangkan sikap itu. Ketika dapat berita pro kontra, bukan cuma yang pro yang saya baca, yang kontra sampai sedasar-dasarnya juga saya baca. Saya tanya kepada ahlinya, karena saya takut kalau saya bersikap akan keliru. Jangan kuper jadi orang. Alhamdulillah. Ya, kalau mau maju. Apalagi menghadapi sekarang pemikiran-pemikiran di masyarakat mengerikan. Ada liberalisme, ada komunisme, ada hedonisme, ada materialisme, ada sekularisme, macam-macam. Coba kalau kalian kuper, kalian tidak punya informasi yang banyak, tapi tetap supaya tidak sesat dalam bersikap, jalin silaturahim dengan guru-guru kalian dan dengan para ulama-ulama soleh. Dengerin. Supaya tidak sesat dalam bersikap, tetap jalin hubungan kalian dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim yang berilmu dan dengan guru-guru kalian, dan selalu mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk supaya tidak sesat dalam bersikap. Maaf Bapak Ibu, ini anak-anaknya saya nasihatin begini, ikhlas nggak Bu? Ya, ini perjalanan kehidupan yang saya berikan nasihat. Minta dihormati, ya. Minta dihargai. Jangan sampai
santri Nurul Ilmi minta dihargai dan minta dihormati. Kalau Anda ingin dihargai orang, kalau Anda ingin dimuliakan oleh orang lain, hargai dan hormati dulu orang lain. Insya Allah orang tersebut akan menghargai dan menghormati kalian. Jangan minta untuk dihormati. Orang-orang yang minta dihargai dan dihormati adalah orang-orang yang tidak berharga dan orang-orang yang tidak terhormat. Sehingga dia minta untuk dihargai. Berjasalah kalian terhadap masyarakat. Berjasa dululah kalian terhadap masyarakat. Berjasa dululah kalian terhadap agama kalian. Berjasa dululah kalian terhadap bangsa dan negara kalian. Bahkan berjasalah untuk kehidupan umat manusia. Insya Allah, Allah tidak buta terhadap apapun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Walaupun mungkin boleh jadi orang tidak menghargai kita, yakinlah Allah akan menghargai kita. Paham? Paham? Ada yang gila jadi mahasiswa. Ya, lihat kemampuan orang tua. Walaupun kalian semangat jadi mahasiswa, kalau orang tuanya nggak mampu, apalagi kondisi COVID kayak begini, kalian harus berusaha. Saya nggak malu, Ibu, bilang sama santri, saya waktu kecil dulu waktu di pesantren malah, kalau libur sekolah, ya, saya jualan di Tanah Abang, jual kantong plastik, jual baju daster, saya beli di pasar pagi, jual sisir. Kalau ada bola di Senayan, saya jual kacang goreng. Untuk beli apa? Beli buku. Untuk beli apa? Beli seragam untuk saya naik kelas. Beli baju lebaran, saya nggak pernah minta sama orang tua. Jadi jangan gila, wah, jadi mahasiswa loh, ya. Harus bagaimana? Bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Lihat kondisi orang tua. Oke, saya harus jadi mahasiswa walaupun bapak dan ibu saya tidak mampu. Dengan cara apa? Usaha sendiri. Kalau bisa, walaupun saya mahasiswa, saya harus membantu ibu bapak saya. Ya? Benar-benar kamu berbahagia. Kenapa berbahagia? Ya. Berapa banyak teman-teman seangkatan waktu kalian datang ke sini, ya, terutama yang dari kelas 1, seingat saya angkatan kalian dulu yang daftar itu sekitar 80 orang waktu kelas 1. Seingat saya 80 orang. Bukan, 60 orang. 60 orang. Angkatan 1 20, angkatan 2 36 orang, angkatan ketiga 60-an orang lebih. Nah, sekarang yang lulus 34 orang, itu pun dengan yang masuk dari kelas takhusus kelas 4. Jadi yang benar-benar dari kelas 1 siapa? Coba nunjuk. Nunjuk yang benar-benar dari kelas 1. Yang putri berapa orang? 7. Yang putra? Berapa orang? Abian termasuk dari kelas 1. Berapa orang? 12. Berarti yang benar-benar dari kelas 1 dari 34 yang alumni ini hanya 19 anak. Dulu masuk sekitar 68 orang. Itulah saringan. Ayo tepuk tangan. Aplaus. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, yang masuk dari kelas 1 pun, kelas 1 aliyah pun waktu itu pun ada yang berhenti di tengah jalan. Istilah kelapa, ya, diperas jadi santan. Dan alhamdulillah kalian yang jadi santannya. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar jadi santan, tapi santan yang berkualitas. Amin. Dipakai untuk buat rendang, rendangnya sedap sekali. Dipakai untuk buat gulai, gulainya enak sekali. Betul? Insya tidak banyak sampai ke batas. Meskipun sebab-sebabnya berbeda. Ada yang karena akalnya mungkin kurang mampu mengikuti pelajaran, ada yang karena akhlaknya terpaksa harus keluar, ada yang karena ekonomi materinya,
Ya. Ada yang karena suasana keluarga rumah tangganya, maaf, kadang-kadang ibu bapaknya bercerai. Ya, enggak. Kadang-kadang ada yang karena gangguan ibu bapaknya, ada yang gangguan neneknya. Ya Allah, kami menghargai anak-anakku yang tidak sampai batas, kami tetap hargai, karena bagaimanapun tetap dia menjadi keluarga besar pesantren Nurul. Tapi kami juga lebih menghargai dan ikut bersyukur atas sampainya anak-anakku ke batas yang direncanakan dengan bertahan sampai 6 tahun. Bagaimanapun wujudnya, kamu yang ada sekarang ini betul-betul keluarga, betul-betul berharga. Karena kalian berharga, hargailah dirimu, tetapi jangan minta dihargai, karena memang kamu belum berjasa. Udah berjasa belum? Udah berjasa belum? Jangankan berjasa, masih minta-minta kok. Peci minta, kerudungan, mau sendal baru, mau koko baru, mau sepatu baru, minta semua. Alhamdulillah masih ada ibu bapak yang bisa dimintai. Bagaimana yang sudah nggak punya bapak dan ibu? Ya, maka berbuat jasalah kalian. Untuk siapa? Untuk agama kalian. Untuk siapa? Untuk umat. Untuk siapa? Bangsa dan negara kalian. Untuk siapa? Dan untuk keluarga kalian. Bahkan untuk kehidupan umat manusia. Anak-anakku sekalian, ijazah kita perlu dan butuh. Butuh kita ijazah, perlu. Karena apa? Karena apalagi untuk melanjutkan sekolah dan untuk kerja. Tapi dengarkan, ilmu, kepribadian, kecakapanmu dalam masyarakat akan membuahkan hasil yang berharga dan dihargai. Bukan hanya dengan ijazah. Banyak orang yang tidak mempunyai ijazah atau surat keterangan dari perguruan tinggi, namun atas usahanya yang bermanfaat bagi masyarakat, namanya disebut dan dicatat orang dalam sejarah. Di pondok ini bagi anak-anak yang benar-benar tamat dan lulus, kami berikan ijazah MTS dan MA yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Selain itu pondok pesantren juga memberikan ijazah lokal. Tapi alhamdulillah di pondok kita juga ada izinnya, izin operasionalnya, dan juga diberikan sertifikat hafalan Quran yang kalau kalian ingin melanjutkan studinya itu insya Allah bisa membantu. Maaf kepada Bapak Ibu yang masih punya masalah dalam pembayaran kenaikan kelas SPP dan lain-lainnya, ijazahnya belum bisa diambil kecuali kalau sudah lunas. Maaf ya Pak Bu ya, belum bisa diambil kecuali udah lunas. Kami sudah memberikan kewajiban kami, ya kan toh? Tolong. Dan maaf, rasanya kami sangat toleransi. Ada yang sampai 1 tahun nggak bayaran, di tempat lain udah dikeluarin Bu, kami enggak. Kami melihat kondisi Bapak Ibu. Tapi tolong usahakan dicicil, ya. Nah, enggak, ini cuma sekedar saya ngasih tahu. Bergeraklah, tumbuh dan berkembang. Tanda hidup ialah bergerak, tumbuh dan berkembang. Saya ingin melihat kalian setiap pergantian waktu, bulan bahkan tahun, kalian akan semakin berkembang dan tumbuh. Bukan cuma badannya semakin gede, tapi otaknya semakin tumbuh dan berkembang, pemikirannya semakin tumbuh dan berkembang, akhlaknya semakin baik, beribadahnya semakin baik, berbakti kepada orang tuanya semakin baik, hormat dan takzim kepada gurunya semakin bagus dan semakin baik. Cara untuk tumbuh banyak. Menjadi guru, saya alhamdulillah sejak tamat Darul Rahman, bahkan sebelum tamat pesantren saya sudah jadi guru. Dulu di Darul Rahman tuh bisa pulang pergi. Waktu saya kelas 5 saya pulang pergi. Saya jadi guru ibtidaiyah di Jati Baru Gang 1. Waktu itu ada madrasah namanya Pembina Muslimin. Dan saya ngabdi 4 tahun. Ketika saya di Malaysia pun kuliah, saya jadi dosen. Ya. Jadi dosen di YPM, Yayasan Pelajaran Mara, ya, tempatnya di Ipoh.
Saya jadi dosen di Malaysia saya waktu itu jadi mahasiswa. Alhamdulillah, walaupun saya kuliah di Madinah, banyak dan ada beberapa mahasiswa ngaji di kamar saya. Bahkan kalau mau ujian, belajar dengan saya. Alhamdulillah, tapi kalian ujian nilainya lebih banyak, lebih bagus dari saya. Kenapa? Saya dari pondok sampai saat ini kalau ngapal tuh susah. Tapi kalau memahami sesuatu, menjelaskan sesuatu, tuh cepat paham, cepat selesai. Jadi waktu saya di Madinah pun banyak mahasiswa belajar dengan saya. Saya di Malaysia, saya jadi dosen. Tamat pulang dari Malaysia, saya tetap mengajar. Dan saya pernah mengajar, tanya Umi tahu, ya, itu di tempat-tempat pelacuran. Di Tanah Abang, di Bongkaran saya ngajar, ya. Saya ceramah di tempat orang-orang cacat karena waktu itu saya dengan Profesor Dr. Samsurijal Jauzi mendirikan namanya LDMM, Lembaga Dakwah Masyarakat Marginal. Saya cari para pengemis, saya cari para anak-anak pelacur, saya cari orang-orang yang hidup di tempat-tempat kotor. Saya ceramah dan saya carikan guru dan kita carikan biaya juga untuk membuat anak-anak mereka tidak buta huruf, dan saya tidak malu. Walaupun ada yang mengatakan, kok tamat Madinah ngajarnya di tempat ini? Tidak, dimanapun saya bisa berbuat, saya harus berbuat. Tidak harus saya berbuat di tempat yang mewah. Saya alhamdulillah dari tahun 99 sampai saat ini, khutbah Jumat saya hampir tidak pernah kosong. Dan nggak lihat-lihat masjid mana. Betul. Wow, kalau masjid yang amplopnya gedean diambil. Enggak. Saya nggak lihat-lihat kok. Terus terang aja, Bu Evi kemarin bukan apa-apa, untuk mempertimbangkan sini dulu kita. Nggak pernah saya pilih-pilih. Saya ngajar di mana, ceramah di mana, dan saya nggak malu. Ya, kenapa? Rezeki bukan di tangan manusia, rezeki bukan di tangan bos. Ya, maka jangan jual harga diri kalian. Jangan jual agama kalian, jangan jual prinsip-prinsip dari Allah dan Rasulnya yang ada pada diri kalian demi hanya untuk membuat bos dan pimpinan kita senang. Saya berani berkata kulil haqqa wala kana muron. Ya, walaupun pakai diplomasi. Makanya kadang-kadang Umi sering nasihatin saya, Abi terlalu terus terang katanya. Terlalu belak-belakannya, ya inilah saya. Terus terang aja, ada teman-teman alumni Madinah S2 lagi ngajar di tempat-tempat orang cacat di Cempaka Putih. Mungkin kalian nggak pernah tahu, buka pengajian di Bongkaran Tanah Abang, buka pengajian di tempat pelacuran di Pasar Rebo. Saya dekati orang-orang HIV, orang-orang AIDS, pecandu-pecandu narkoba dulu. Kita berdakwah dengan mereka. Bahkan saya pernah bergabung dengan namanya satu forum Arimatea, berdialog dengan para pendeta dan para tokoh-tokoh non-muslim, berdialog. Kalau saya berdialog dengan pendeta, saya nggak baca Quran hadis, saya bukakan Bible, ada di rumah saya Bible itu. Tapi sebelum itu saya baca dulu buku-buku yang berkenaan tentang Bible itu, tentang ajaran mereka. Banyak di perpustakaan itu, Bu Evi ada kan, Bu? Dan kalian pernah baca kan? Banyak buku-buku tentang Kristenologi. Dulu buku itu saya baca. Paham? Saya dulu biasa ceramah tentang narkoba. Pernah saya diminta ceramah di depan dokter-dokter di rumah sakit Darmais tentang narkoba. Pernah saya diundang ceramah ke Papua tentang narkoba. Pernah ke Kalimantan, ke Sumatera, bicara tentang narkoba. Alhamdulillah bisa. Kenapa saya bicara dalam porsi saya? Pendekatan agama, bagaimana cara menanganinya. Bukan pendekatan medis, walaupun sedikit banyak saya dapat informasi tentang narkoba itu dari segi aspek medis. Tapi nggak sok tahu. Karena apa? Ada dokter yang mungkin lebih mengetahui. Ya. Jadi kalau yang ditunjuk menjadi pengabdian, ngabdi yang benar, jangan main-main, supaya bermanfaat dan berkah. Ada yang ditunjuk jadi pengabdian?
Bergerak dalam masyarakat. Jangan diam. Ya. Tekun membaca buku, majalah, surat kabar, terutama pada bagian yang isinya agamis, menambah dan memberikan informasi dan pengetahuan yang baru. Mendengarkan khutbah, dakwah dan radio. Apalagi sekarang udah banyak YouTube. Tanya sama Umi itu. Saya sekarang sering dengar, tapi hati-hati. Ya, dengarlah ceramahnya UAS, bagus. Ceramahnya siapa namanya? Adi Hidayat tuh bagus. Ceramahnya Zaiduddin MZ masih bagus. Ceramahnya Buya Yahya itu bagus. Ceramahnya, ya kalau mau dengerin ceramah saya juga ada di YouTube. Ya, silakan. Dengarlah ceramahnya Kiai Sukron, itu bagus. Ilmuwan-ilmuwan yang bisa dipertanggungjawabkan, harus selalu menambah ilmu. Ya, paham? Bergaul dengan ulama dan kiai. Kenapa? Insya Allah bergaul dengan tukang minyak wangi, wanginya minyak wangi kalian kebagian. Betul nggak? Hei, betul nggak? Jangan sudah merasa kiai, jangan sudah hebat. Bergaul dengan mereka, ambil ilmu mereka. Tempat mencurahkan amal, ya jangan pilih tempat dan waktu untuk beramal. Jangan merasa segan untuk menjadi ustadz. Wah, ada, ya nggak perlu saya cerita. Ada mahasiswa saya yang pernah saya ajar di Jakarta. Ketika saya diundang ceramah di satu bank, ustadz yang pernah jadi mahasiswa saya ini nggak mau dipanggil ustadz, maunya dipanggil sebagai trainer. Ya benar sih, setelah saya lihat tanda tangan honor. Padahal ketika menginikan persoalan, itu banyak saya yang menjawab persoalan. Tapi ketika terima honornya 2 kali lipat dari saya. Itulah mental masyarakat kita, Pak. Kadang-kadang nggak ngelihat kualitas. Saya pernah diundang ceramah di masjid Cukup Bonafit di Jakarta Selatan. Saya waktu itu memperkenalkan nama saya cuman Faisal, Ustadz Faisal aja. Tertarik dia, mau ngundang lagi. Ketika undangan yang kedua, saya kenalkan nama saya Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA, alumni Universitas Madinah. Honornya 3 kali lipat. Aduh, saya bilang ini kadang-kadang ini yang kadang-kadang juga sikap masyarakat ini juga yang kadang-kadang membuat orang jadi nggak ikhlas. Tapi kalian jangan terpengaruh dengan kayak ginian. Kenapa? Rezeki dari Allah. Karena kalau memang sudah rezeki, bagaimanapun insya Allah akan berikan dan tidak nyasar. Dan jangan jadikan agama sebagai alat untuk Anda hidup. Hidupkanlah agama. Insya Allah Anda akan diberikan penghidupan oleh Allah. Jangan cari hidup dengan agama. Umi Bendahara Nurul Ilmi, saya menjadi pengasuh sudah 8 tahun, tidak ada honor sepeser pun jadi pengasuh. Bahkan ngajar saya dari awal sampai sekarang saya nggak minta honor dari bendahara. Yang saya dapatkan dari Nurul Ilmi hanya makan bersama santri, apa yang dimakan santri itu yang saya makan. Kalau mau lebih enak cari sendiri. Paham? Bahkan berapa tahun lebih, hampir 5 tahun, rekening listrik pondok, duit saya sendiri yang bayar. Tapi alhamdulillah sebelum COVID, Majlis Taklim yang saya bina, baik di Jakarta Bogor itu nggak kurang 20, hampir 25 Majlis Taklim. Hampir tiap hari saya keluar. Dan alhamdulillah tidak sedikit tempat-tempat yang alhamdulillah jemaahnya yang nyumbang semen, yang nyumbang pasir, yang nyumbang duit, alhamdulillah. Ada berapa orang itu 100 juta nyumbang Nurul Ilmi, alhamdulillah gak mau dia. Bahkan ada satu orang di Rawamangun, itu satu orang nyumbang untuk pembangunan Nurul Ilmi 375 juta satu orang. Dan saya tidak pernah minta-minta dan mengeluh kepada mereka.
Saya hanya menginformasikan, Bapak, Ibu, saya sedang membangun pesantren. Saya doakan Pak, mudah-mudahan lancar. Oh ya Pak Ustadz, ada rekeningnya enggak? Alhamdulillah ada. Bahkan kemarin saya lagi silaturahim, alhamdulillah ada keluarga saya minal aidin wal faizin. Dia bilang apa? Ada rekening enggak katanya? Bahasa Malaysia ada akun. Ada, saya bilang. Oke, tolong hantar akunnya. Saya hantar. Saya kirim. Lagi ngebangun, iya. Dikirim 5.350 ringgit Malaysia. Saya hitung-hitung hampir 20 juta. Baru seminggu yang lalu. Silaturahim, cuma ngucapin minal aidin. Padahal udah lama nggak ketemu sama saya. Jadi jalin silaturahim. Dan saya itu yang namanya Idul Fitri ngirim WA, hampir semua nama yang ada di WA saya, termasuk mungkin ada Bapak Ibu wali santri yang saya kirimin. Saya nggak malu. Ketika bangun asrama putri, itu 2 orang berebut untuk sumbang apa Mi waktu itu Mi? Keramik. Satu jenderal, yang satu orang ini, orang apa? Orang Telaga Kahuripan. Akhirnya Pak Jenderal udah bawa barangnya duluan, ya udah saya terima itu. Yang satu kecewa, udahlah nanti katanya kalau ada yang lain lagi Pak Ustadz kasih tahu saya, karena dia nggak mau nyumbang kecuali keramik. Itu keramik Masjid Putra dengan ada 3 lokal, itu 1 orang yang itu tuh, yang nyumbang dianya itu. Ketika bangun asrama putri pun dia mau bangun duluan, tapi udah keduluan. Dan itu anaknya nggak ada di sini. Paham Bapak Ibu? Jadi ya Allah, ya jangan merasa segan untuk menjadi ustadz. Ini malu dibilang ustadz. Oh saya bukan ustadz. Jangan. Itu penghormatan. Dipanggil mu'alim, dipanggil buya, ada yang manggil kiai, tuan guru. Jangan minta-minta untuk dipanggil ustadz, dipanggil ustazah. Jangan minta-minta untuk dipanggil kiai, nggak perlu. Penghargaan yang sebenarnya penghargaan dari Allah, karena Allah mengangkat derajat kita. Karena apa? Ilmu dan akhlak kita. Maka saya ajarkan kepada kalian al-akhlak qoblal ilmi. Masyarakat yang akan dilihat dari kalian bukan ijazahnya, bukan ilmunya dulu, tapi yang dilihat oleh masyarakat akhlak kalian. Akhlak apa? Akhlak mulia. Maka apapun nasib kalian nanti, maaf, tidak ada sekolah nasib. Sekarang mungkin sekalian satu nasib. Ya, lulusnya pun lain-lain, betul nggak? Ada yang hafal 30 juz, alhamdulillah. Silmi. Mana Silmi? Diri. Tolong pertahankan hafalan 30 juznya ini, ya. Alhamdulillah. Ya, saya tapi belum saya hubungin. Saya dijanjikan oleh orang yang menjadi pernah donatur kita, orang Arab. Tolong Ustaz Faisal, kalau ada santrinya yang hafal 30 juz, kasih datanya ke saya, insya Allah akan saya kasih sesuatu, katanya sama saya. Tapi ini bukan janji saya ya, Silmi, bukan janji saya. Nah, saya cari waktu yang tepat, kapan ngasih taunya. Saya tanya, hadiahnya apa Syekh? Salah hadiah. Wallahi, al-muhim fi syai', dia bilang, as-samin, sesuatu yang berharga akan saya kasih untuk yang hafal 30 juz katanya. Nah, doakan mudah-mudahan beneran. Doain. Mudah-mudahan dikasih beneran. Ya, karena apa? Sampai saat ini saya masih menjalin silaturahim dengan beliau. Ustaz Sapruddin kita tahu kok. Ustaz Fadil tahu kok. Ustaz Komar tahu beliau. Yang namanya Abu Ali. Dan santri-santri sebagian tahu. Dia janji sama saya, insya Allah janjinya selama ini ya tidak pernah tidak ditepati. Belum saya informasikan, nanti datanya udah cukup saya informasikan. Ya mudah-mudahan, kita nggak tahu hadiah apa yang diberikan, tapi jangan berharap ya. Silmi, cuman ngasih informasi, tapi mudah-mudahan janjinya benar. Amin. Ya mudah-mudahan. Ini saya akan cari waktu yang tepat kapan ngasih tahu dia. Ya mudah-mudahan janjinya ditepati. Mudah-mudahan. Oke. Kalau menjadi ustadz jangan memilih pelajaran yang ringan dan mudah saja.
Pilihlah yang agak berat tapi cukup menguasai dasar-dasarnya. Saya ngajar di pesantren dulu, jadi pengabdian, geografi, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, ngajar usul fikih, ngajar nahwu. Padahal saya guru pengabdian, tapi alhamdulillah dengan guru yang sarjana beneran ngajar nahwu, saya nggak kalah. Nih Umi murid saya kalau nggak percaya nih. Saya ngajar nahwu, jurumiyah kan? Anak-anak yang saya ajar jurumiyah salah satunya pengasuh pondok pesantren Darul Mughni. Itu dia ngakuin, Pak Kiai alhamdulillah ilmu yang diajar sama Pak Kiai saya sampai sekarang masih ingat katanya. Umi juga kalau saya tanya masih ingat katanya. Saya ngajar serius, nggak main-main. Ya, jangan ngasal. Ini ngasal masuk, udah jadi guru juga ngasal. Kasihan anak-anak yang kita ajar. Santri dan kita ajar tuh amanah dari Allah. Allah memberikan amanah kepada kita. Kita harus menjadi orang yang amanah. Insya Allah hidup kita berkah. Cintailah ilmu, ya. Cintai ilmu sesudah di pondok ini. Dalam hal ini kami ikut bertanggung jawab dan berhak memberi pertimbangan sebagai berikut. Ya, yang dipilih mengabdi, yang dipilih apa itu sebagai tanggung jawab kami sebagai guru di sini. Yang keperguruan tinggi, kalau yang dapat saya dengar alumni 3 ini ada beberapa yang mendaftar di perguruan tinggi. Mudah-mudahan bukan cuma sukses tapi juga dapat beasiswa. Ya, kenapa saya ngambil program 2 juz per tahun? Itu dalam perkembangan sekarang yang punya hafalan lebih 10 juz, salah satunya Ustazah Sema itu, dibilang dia punya hafalan 10 juz, udah nggak ditanya macam-macam. Karena saya tahu informasi itu dan perguruan dan orang yang punya hafalan Quran cukup banyak, punya peluang besar untuk bisa mendapatkan beasiswa. Itulah kenapa saya mengambil seperti itu. Kenapa di sini ada program kitab kuning? Karena sekarang penceramah-penceramah, ustadz-ustadz yang ngerti kitab kuning sudah langka. Ya, kenapa kita ikut program pemerintah supaya ijazah kalian juga diakui oleh pemerintah? Itu udah pertimbangan. Sebelum Nurul Ilmi ini dibuka, saya dengan Ustaz Komar, dengan Ustaz Saprudin, ya, dan ada beberapa guru saya ajak dan saya searching. Waktu itu komputer, laptop, internet sudah mulai ada, tapi saya paranin pesantren-pesantren. Saya ke Jawa, saya lihat pondok pesantren, saya temui pimpinannya. Saya ke Kalimantan, saya lihat pesantren, saya temui pimpinannya. Saya ke Sumatera, saya cari pesantren, saya temui pimpinannya. Saya dialog, saya ke Bogor, ke Tangerang, ke Bekasi, saya temui pimpinannya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat kurikulum Nurul Ilmi yang seperti Anda rasakan sekarang. Yang keluar negeri mudah-mudahan ada yang bisa keluar negeri. Ustazah Sema sudah membuka. Ya, sekarang yang mau ke Madinah silahkan, yang mau ke Emirat Arab, yang mau ke Mesir silahkan. Saya akan masih selalu mencari solusi agar anak-anakku sekalian bisa juga meneruskan studinya ke luar negeri. Maka tolong selalu jalin silaturahim dengan pesantren. Terakhir, hanya 1 tahun, ya, yang mengabdi hanya 1 tahun. Setelah itu sudah nggak dianggap mengabdi. Bagi yang berkhidmat di masyarakat atau lembaga pendidikan, jaga nama baikmu dan jaga nama baik pesantren. Nama baik gurumu, nama baik orang tuamu, nama baik daerahmu, dan nama baik alumnimu. Penutup, kamu semua dekat. Walaupun nanti kamu tidak nampak dalam pandangan kami, pada hakikatnya kamu dekat dalam hati kami, insya Allah. Mudah-mudahan kami pun selalu dekat dalam hati kalian. Amin. Berita keadaan kalian tetap sampai kepada kami. Karena itu juga nama baikmu, nama pondokmu, dan makanya karena itu merupakan tanggung jawab. Saya sampai sekarang dan guru-guru banyak tahu tentang perkembangan alumni. Alhamdulillah. Ini masih 2. Tapi kalau sudah lama tetap akan kami ikuti kalau saya masih panjang umur dan sehat. Bapak Ibu, saya, Umi, semua guru-guru, pimpinan, Ustaz Komar, Ustaz Saprudin,
Ustadz Fadil sebagai ketua yayasan mohon maaf, dan semua guru-guru mohon maaf atas segala kekurangan kami, karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tolong maafkan kami. Dimaafkan nggak Bapak Ibu atas kekurangan dalam mendidik dan mengajarkan dan mengantarkan putra putri Bapak sampai lulus dan wisuda hari ini. Anak-anakku sekalian, kalau bukan karena jamu, takkan badan sesehat ini. Kalau bukan karena ilmu, takkan kita berpisah kini. Walau kue ini enak dirasa, namun empedu tetap dijaga. Walaupun kini kita berpisah, namun dirimu takkan pernah kulupa. Selamat berjuang di masyarakat. Jadilah anak yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tua, selalu hormat kepada guru-guru kalian, menjadi orang yang bermanfaat. Ilmu pengalaman kalian, tenaga kalian mudah-mudahan bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, dan untuk kehidupan umat manusia. Saya yakin insya Allah sekian tahun lagi Nurul Ilmi akan melihat kader-kadernya menjadi orang yang bermanfaat. Al-Fatihah. Iya karena berdoa ya kan selain dina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan Nurul Ilmi ila Nurul Ilmi, Allahu Akbar. Nurul Ilmi, Nurul Ilmi.